Yesus, yes, He is the King of me. He is the King of the universe, the jungle and the sea. Ba, 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 ba. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di rumah hari ini? Pasti baik ya. Oke, hari ini sebelum ibadah dimulai nih, abang sama kakak Devi mau menyapa nih adik-adik sekolah minggu. Kalau abang bilang Jesus, jawabnya harus yes, yes, yes. Jesusnya harus lebih semangat nih suaranya. Oke, kalau suaranya iblis, kita akan gitu. Oke, kita coba ya. Jesus, yes, yes, yes. Ternyata masih belum semangat nih Kak Devi. Kurang semangat ya Bang ya? Kurang semangat ini. Kita coba sekali lagi ya. Jesus, yes, yes, yes. Oke, kalau Jesusnya yes, berarti suaranya untuk iblis harus kita kalahkan. Iblis, iblis, Oke, siapa yang bangun pagi langsung berdoa? Oke, bagus nih. Tangannya diturunkan. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita hari ini. Jadi ada, abang mau perkenalan dulu nih. Siapa aja sih yang bertugas hari ini? Yang pertama ada Bang Fendi sebagai soul leader, ditemani juga oleh Kak Devi. Nah, tapi bukan hanya 2 orang saja nih hari ini. Ada siapa lagi ya Bang ya? Ada nih Kak, ada Abang Samosir. Dan tak lupa juga ada Abang Sintong Sihombing. Oke, sudah semua? Sudah ya? Semua siapkan hati, siapkan pikirannya. Kita akan memulai ibadah kita, tapi dengan saat teduh terlebih dahulu. Ada di sekolah minggu, dilipat tangannya, berdoa dimulai. Amin. Oke, untuk kita mengawali ibadah kita hari ini, kakak mengundang adik-adik sekolah minggu. Kita akan bernyanyi dari judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Masih ingat kan dengan lagu yang ini? Masih dong Kak. Oke, good. Yuk kita menyanyikan dari lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ada di sekolah minggu yang ada di rumah beserta orang tua, yuk semua bangkit berdiri, saling berdiri, oke? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh,
Dia gerakkan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oke, adik-adik sekolah minggu beserta orang tua yang ada di rumah mendampingi. Yuk, kita berdoa dulu. Sudah siap untuk berdoa semuanya? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan sudah membangunkan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk bersemangat terlebih untuk mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah. Berikan hati, pikiran terlebih untuk mempersiapkan hatinya dalam ibadah hari ini. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi Bapa. Berikan kesabaran dalam membimbing, terlebih dalam menjaga anak-anak-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga abang kakak guru sekolah minggu yang bertugas hari ini. Berkati dalam setiap tugasnya, berkati lindungi selalu Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, abang undang nih adik-adik sekolah minggu dalam hitungan ketiga, semua sudah harus bangkit berdiri. Keberapa Kak? Ketiga. Oke, ketiga ya. Hitungan ketiga adik-adik sekolah minggu sudah harus bangkit berdiri. 1, 2, 3. Oke, bangkit berdiri semuanya. Sudah? Sudah berdiri? Oke, hari ini kita bernyanyi dengan judul lagu Ku Kan Terbang. Oke, kita Tapi bernyanyi harus ya. pakai gerakan dong, Oh, Bang. pakai gerakannya Kak Iya. ya? Oke, pakai gerakannya adik-adik sekolah minggu ya. Yuk, kita bernyanyi ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan
Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu ya untuk adik-adik dan juga keluarga adik-adik di rumah. Nah, pada minggu hari ini bertemu lagi dengan Kak Siska untuk ayat hafalan. Nah, sebelum Kak Siska memberitahu adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini, kita lihat dulu yuk cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan minggu lalu. Ini dia. Belum. Kawan suami dan saya Cahaya orang satu TKI. Saya hafalan saya minggu ini dari Amsal 22 ayat 6. Isinya adalah Shalom, salam minggu, nama saya hari Minggu. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Rotama Fitura Glorior Sinamora, kelas 5 orang 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 22 ayat 6. Halo, saya Natalia Melody Satria orang tua. Ayat hafalan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda itu menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. 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 Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan
Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Good job untuk adik-adik semuanya. Terima kasih ya adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalannya. Nah, sekarang coba Alkitabnya sudah disiapkan belum? Kita buka yuk Alkitabnya untuk ayat hafalan minggu ini, yaitu diambil dari Amsal pasal 13 ayat 13. Kakak ulangi lagi ya, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Amsal 13 ayat 13 yang berbunyi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Nah, kakak ulangi lagi ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 13 ayat 13. Jangan lupa ya adik-adik, setelah adik-adik menghafalkan ayat hafalannya, dikumpulkan paling lambat hari apa? Good job, hari Rabu. Adik-adik bisa mengumpulkan melalui media sosial ataupun WhatsApp kakak atau abang guru sekolah minggu. Media sosialnya bisa melalui Instagram ataupun Facebook. Oke adik-adik, kakak tunggu ya ayat hafalan adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang telah diberikan oleh Kak Siska Simangunsong. Semoga adik-adik dapat mempersiapkannya dengan baik dan semoga adik-adik yang belum pernah mengumpulkan atau berpartisipasi untuk ayat hafalan, semoga ada keniatan untuk adik-adik bisa join bersama teman-teman sekolah minggu. Ya, benar banget. Oke, kita akan melanjutkan bernyanyi kembali dari buku ND yang judulnya Gohiau Tuhan. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Somon hurun naru martoa Tuhan di sumurmi. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Kita nyanyikan dari ayat yang pertama ya. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Songon nurun naru mardoa Tuhan di sumurni. Gohiau Tuhan beri pehat kami. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang indah ini? Sip, abang harap semua adik-adik sekolah minggu tetap terjaga kesehatannya dan tetap terjaga semangatnya. Nah, buat pagi hari ini yang akan membawakan cerita buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ada Bang Tamrin Mardosi dan Kayak Sisi Bolon. Nah, oke. Sebelum kita memulai masuk dalam cerita pagi hari ini, abang ajak nih adik-adik sekolah minggu untuk berdoa dulu ya adik-adik sekolah minggu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus buat pagi hari yang indah ini Engkau membangunkan kami ya Bapa
pagi hari ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Berkati kami, berkati hati kami masing-masing, berkati Bang Tamrin dan berkati Kak Yesi juga ya Bapak yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Bapak untuk adik-adik sekolah minggu. Berkati hati kami masing-masing ya Bapak untuk mendengarkannya. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam setiap apa yang kami bicarakan ya Bapak, apa yang kami sampaikan ya Bapak, agar dapat diterima oleh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati juga orang tua yang telah menjaganya ya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai kesehatan dan tetap lebih semangat lagi untuk menjaga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kami tutup doa kami ini ya Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, Abang nih mau tanya nih, tadi pagi siapa adik-adik sekolah minggu yang bangun tidur langsung berdoa? Oke, turunkan tangannya, semua banyak Good. yang berdoa. Mantap. Nah, sebelum masuk dalam cerita pagi hari ini, Abang mau kasih tahu nih, Abang mau tanya juga adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu kitab terbanyak di dalam ayat Alkitab nih? Wah, banyak juga. Nah, Abang mau kasih tahu kitab terbanyak itu ada di Mazmur, yaitu di Mazmur juga berisi tentang nyanyian, pujian, puisi yang banyak diciptakan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Oke, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Semuanya mempersiapkan Alkitabnya, senjatanya untuk kita baca. Yaitu dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Dari kitab Mazmur 119 ayat 1 dan 8. Ayat pertama akan dibacakan oleh Bang Tamrin dan adik-adik laki-laki yang ada di rumah, dan ayat kedua dilanjutkan dengan adik-adik perempuan dan dibantu Kak Yesi. Oke. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup dan tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang hidupnya selalu berbahagia? Angkat tangan. Nah, kakak juga mau tanya, kapan terakhir kalian merasakan bahagia? Bang Tamrin, kapan terakhir abang merasakan bahagia? Terakhir kali bahagia kemarin sih. Kenapa tuh Bang? Bisa mulai dari pagi tadi, bisa bekerja, bisa beraktivitas, diberi kesehatan. Ya, Bang Tamrin merasa bahagia karena bisa masih diberkati oleh Tuhan. Betul, tepat sekali. Sama halnya dengan Bang Tamrin, Kak Yesi juga merasakan bahagia, setiap hari bahagia. Terakhir, ya detik ini, terakhirnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjaga kakak, abang, dan adik-adik semuanya dari hari kemarin, yang semalam, maupun sampai dengan pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sama halnya juga yang akan kita bahas di sini. Kenapa? Pada Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8 dijelaskan bahwa kita harus berbahagia. Apa maksudnya berbahagia? Berbahagia artinya kita harus mendapati diri kita penuh dengan sukacita. Nah, kakak mau tanya ini, sukacita-sukacita seperti apa sih yang sudah adik-adik rasakan? Kakak tunggu ya. Kakak yakin
kalian semuanya selalu melewati hari-hari kalian dengan penuh sukacita, dengan penuh bahagia. Kalian bisa bersyukur karena ada papa, mama yang selalu bisa membangunkan kalian di pagi hari, yang selalu mengajak kalian untuk bisa makan bersama. Benar nggak, Bang? Benar Kak Yesi. Nah, kenapa kakak menjelaskan tentang arti namanya kebahagiaan? Karena kebahagiaan itu sendiri itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari luar. Tapi adik-adik perlu ingat ya, karena bahagia itu kita yang cari dan kita dapati dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat dan kita melakukannya. Contohnya nih, ketika kalian sudah berbakti, kalian sudah melakukan segala sesuatunya, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat les kalian. Nah, pastinya tentunya orang tua kalian juga memperhatikan perbuatan yang kalian lakukan. Kalian sudah memberikan hasil dari perbuatan yang kalian perbuat. Maksudnya gimana sih, Kak? Kakak kasih contoh ya, sederhananya. Kalian sudah rajin di sekolah. Kalian sudah rajin di rumah membantu orang tua. Kalian juga sudah kayak gini, Bang. Bangun tidur terus mandi. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Karena apa? Bangun tidur terus doa. Ya, tidak benar. lupa mengucap syukur. Nah, kenapa kau mengucap syukur? Karena ketika kita pagi hari, kita sudah mengucap syukur, kita sudah berdoa sama Tuhan, otomatis di setiap harinya Tuhan sudah mengiringi kita. Nah, seperti itu sampai akhirnya kalian mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Orang tua kalian memperhatikan perbuatan kalian, akhirnya kalian diberikan hadiah. Contohnya hadiahnya, misalkan kakak kasih contoh hadiah sepeda. Tuh, siapa dari kalian yang nggak pengen sepeda? Atau siapa yang dari kalian nggak pengen dapat hadiah? Tentunya kalian pasti suka. Kakak tanya nih, abang suka nggak sih dapat hadiah? Senang sekali kalau Abang Tamrin. Nah, senang. Kakak juga. Siapa yang nggak mau dapat hadiah? Tentunya ketika kita dapat hadiah, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan supaya kita bisa dapat hadiah. Tapi, ada tapinya nih, Bang. Ya, apa itu Kak Yesi? Tapi, kalian nggak boleh atas dasar, aku pengen dapat PS atau aku pengen dapat mainan baru. Aku harus melakukan apa ya? Supaya bisa terlihat sama mama papa aku tuh bisa oke, aku bantu-bantu deh, aku pura-pura. Itu nggak boleh, itu sesuatu hal yang tidak sangat terpuji. Karena apa? Tuhan mau kita melakukan semua kebahagiaan yang kita perbuat itu dari dalam diri, akhirnya keluar dan terpancarlah kebahagiaan itu. Ya, benar sekali Kak Yesi. Dalam cerita hari ini kita diberi pandangan ya buat adik-adik sekolah minggu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi, yang utuh, bukanlah yang dicari-cari oleh manusia. Betul. Tetapi kebahagiaan sejati adalah karena dekat dengan Tuhan, lebih bersyukur dan taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan juga jangan malas untuk misalnya disuruh oleh papa sama mama di rumah, bilangnya nanti tunggu. Nah, itu Tuhan tidak senang. Nah, kebahagiaan sejati ya tetap bersyukur, jangan lupa berdoa, tetap taat perintah Allah, dan jangan pernah juga untuk melawan perintah orang tua. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Betul sekali Bang Tamrin. Nah, satu hal lagi ya, ingat, yang perlu adik-adik ingat semuanya dan tentunya orang tua yang ada di rumah. Kebahagiaan itu kita yang lakukan, kita yang cari, kita yang perbuat. Dan ingat, Tuhan itu ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan. Jadi kalian jangan pernah khawatir, kalian jangan pernah ragu, kalian jangan pernah takut. Karena kita selalu ada di dalam Tuhan, ya kan? Nah, sekian dulu untuk firman Tuhan atau cerita yang kakak Yesi dan Bang Tamrin sampaikan ya. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan bisa kalian perbuat dimanapun kalian berada.
Sekarang saatnya kakak dan abang undur diri, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo kakak lihat dulu kalian apakah sudah siap? Tutup mata, jangan ada yang intip-intip. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi hari yang indah ini ya Bapa, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Betul Bapa, pada Mazmur 119 yang baru kami pelajari ini Tuhan, kami diajarkan untuk kami selalu bersuka cita. Kami diajarkan untuk kami selalu berbahagia, karena berbahagia itu adalah obat juga Tuhan. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu senantiasa mengandalkan Engkau kapanpun dan dimanapun. Sertai kami juga Tuhan supaya kami selalu sehat, selalu bisa bahagia dan bisa menolong orang tua kami yang di rumah. Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami untuk kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman-Mu yang ada di firman-Mu yang sudah hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami tutup firman Tuhan ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kakak Yesi dan Bang Tamrin undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu tadi cerita yang udah disampaikan oleh Kak Yesi Simbolon dan Bang Tamrin Fardosi. Nah, semoga bermanfaat nih buat adik-adik sekolah minggu dan bisa berguna buat bekal kehidupan adik-adik sekolah minggu nih. Oke, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, Abang berharap kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus. Percaya ku ikuti dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Adik-adik sekolah minggu beserta orang tua yang ada di rumah, yuk Abang undang bangkit berdiri. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti dia terus.
ku berserah. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Shalom. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya.